selamat datang di channel Panduan Hidup bersama NLP dengan saya Karin dan Coach Antonius Arif dari NLP Leadership Indonesia yang telah belajar langsung dengan pencipta NLP yaitu Dr. Richard Benny. Halo Coach. Halo, apa kabar Karin? Ya, baik Coach, sehat Coach? Sehat. Ya, channel ini membahas tentang pengembangan diri, motivasi hidup, perubahan perilaku, perubahan produktif, problem keluarga, sukses bisnis, dan pengembangan karir. Tapi sebelum kita mulai, silahkan like dan subscribe channel ini dan dibunyikan loncengnya ya, jadi agar tahu kalau kita update video ya Coach. Iya, lagi pula like dan subscribe itu nggak bayar kok. Iya, betul. Tapi paling nggak bisa membuat kita bertumbuh dan bisa memberikan konten terbaik tentunya Iya, kan? betul. Oke, Coach, kali ini kita akan membahas topik bisakah NLP itu membantu untuk problem keluarga, Coach? Khususnya kalau untuk keluarga yang setiap hari berantem, itu Waduh, bisa nggak Coach pakai ilmu NLP? bisa. NLP bisa banyak hal sih. NLP bisa dipakai untuk semua hal. Walaupun memang mungkin saya tahu mungkin banyak teman-teman yang lagi bingung kan, apa itu NLP kan? Iya. Nah, sebenarnya paling gampangnya adalah apa itu NLP bisa ditonton dulu di video-video sebelumnya, khususnya video awal. Nah, gini, saya cerita dulu sedikit gitu ya. Bagaimana NLP bisa membantu mengatasi problem masalah keluarga, khususnya tentang pertengkaran ya. Iya. Nah, gini. Nah, ini menarik nih kalian. Ketika kita bicara mengenai pertengkaran, biasanya apa sih yang menyebabkan sebuah pertengkaran? Kalau pacaran mungkin gampang buat Karin kan ya? Gitu ya. Kalau pacaran apa sih biasanya yang menyebabkan pertengkaran? Biasanya kalau saya nggak sesuai nih sama pacar saya, itu bisa cekcok tuh Coach. Bisa cekcok. Iya. Nah, berarti tidak sesuai maka bisa cekcok. Nah, pertanyaan menarik, saya coba contoh lagi satu lagi ya. Karin pernah nggak memisahkan dua teman yang bertengkar dan dua-duanya curhat sama Karin? Kemudian ketika Karin ajak ngomong mereka semua, dua-duanya sebenarnya sama-sama benar. Belum sih Coach. Belum pernah? Belum. Jadi kalau nanya sama A, kita tanya kenapa dia begini, dia cerita. Dia begini karena begini. Menurut Karin ini benar juga sih. Terus Karin tanya lagi yang temennya, kamu kenapa berantem sama dia? Karena dia begini. Itu bener juga. Belum pernah? Belum. Waduh, berarti pengalaman hidupnya belum banyak nih, mesti lebih banyak lagi. Iya. Nah, jadi gini Karin. Jadi kenapa saya mau ngomong ini? Karena saya menemukan Karin, kadang-kadang dalam sebuah pertengkaran terjadi karena satu sama lain sebenarnya dua-duanya sama-sama benar. Sama-sama benar. Berarti si suaminya benar, istrinya benar. Tetapi kenapa mereka bertengkar? Mereka bertengkar karena biasanya kalau bahasa di NLP mereka membahas terlalu secara spesifik Karin. Tidak membahas sebenarnya topik yang dibahas adalah tentang satu hal. Iya. Satu hal. Saya ambil contoh yang sederhana kayak gini Karin. Biasanya salah satu pertengkaran itu kalau di keluarga ada 4 nih. Ada 4 nih. Kalau di keluarga ada 4. Yang pertama adalah berkaitan dengan keuangan. Iya. Pasti itu ada tentang peributan itu. Yang kedua tentang anak. Iya. Tentang anak. Punya anak maupun nggak punya anak pasti ada keributan. Pasti ada. Ya either kalau nggak punya anak ujung-ujungnya minta cerai kan jadi. Iya. Atau dia punya anak, anaknya bermasalah gitu. Iya. Itu berarti masalah. 2. Yang ketiga Karin, problem yang terjadi berikutnya adalah berkaitan dengan keluarga. Keluarga suami dari istri. Keluarga suami maupun keluarga istri dua-duanya sama-sama problem. Either juga berkaitan dengan keluarga, berkaitan dengan keuangan, atau keluarganya ikut campur, atau apapun keluarga, pasti. Nah, yang keempat, ini agak sedikit dewasa ngomongnya, tapi nggak apa-apa, karena kan kita topik ini adalah dewasa. Iya. Yang keempat adalah seks. Nah, artinya seks apa? Seksnya bisa maupun seksnya nggak bisa, seksnya gangguan juga sama. Jadi problem di keluarga itu ada 4. Nah, ketika terjadi pertengkaran, yang paling sederhana adalah sebenarnya kalau ditanya tentang anak, misalkan ribut tentang anak, ujung-ujungnya mereka punya maksudnya baik kok. Maksudnya adalah supaya anaknya jadi orang hebat. Iya. Tapi yang dibahas sama keluarga, akhirnya dibahasnya terlalu detail dan akhirnya menyebabkan terjadi pertengkaran. Nah, jadi bagaimana caranya supaya ketika berbicara tentang keluarga menjadi tidak bertengkar, jadi anak? Kalau di dalam NLP istilahnya di chunking up. Chunking up adalah kita mencari tahu apa sih niat tertinggi dari percakapan ini. Iya. Niat tertinggi apa? Atau mungkin bahasa yang paling sederhana, kalau buat teman-teman nonton ini mungkin juga mabok dengernya. Mungkin bahasa yang sederhana adalah apa yang memotivasi dia bertengkar berkaitan hal itu. Jadi harus menyamakan motivasi
memotivasi atau bagaimana? Menyamakan persepsi, menyamakan intention, menyamakan niatnya, motivasinya yang melatar belakangi percakapan itu. Misal contoh yang sederhana, paling gampang gini lagi. Jadi misalnya seorang suami berantem dengan istrinya, misalnya berkaitan dengan istri nggak boleh pulang malam. Contoh sederhana ya. Kalau kita cari lagi berkaitan dengan pulang malam, itu kalau ditanya dari 4 tadi, itu nggak masuk di salah satu bagian, betul dong? Iya. Tapi kita cek. Apa sih yang menyebabkan suami nggak mau istrinya pulang malam? Biasanya terjadi karena dia takut istrinya sakit. Iya. Kalau istrinya sakit, apa yang bakal terjadi? Mungkin bisa keganggu berkaitan dengan soal keuangan, bisa berganggu berkaitan dengan seks lanjut. Iya. Sama-sama saya oke? Nah, sedangkan istri juga bertengkar. Kenapa dia ngotot bekerja pulang malam? Karena dia harus mencari uang. Iya. Betul nggak? Supaya apa? Supaya kehidupan mereka bisa tercukupi. Bukankah niatnya sama-sama bagus? Iya, ini sama-sama bagus. Sama-sama bagus. Iya. Tapi kenapa orang bertengkar? Orang bertengkar karena dia ngebahas tentang pulang malamnya, bukan tentang niatnya. Pertanyaannya, ada cara nggak supaya si istri tetap bisa sehat, tapi tanpa istri sehat walaupun dia pulang malam? Dia minum Vitamin, betul? Masuk akal? Atau dia berolahraga? Iya. Suami ngajak olahraga? Masuk akal? Pertanyaan menarik, bisa nggak istrinya mendapat uang lebih banyak tanpa pulang malam? Mungkin dia bisa jualan online di rumah. Betul. Jadi maksudnya artinya sebenarnya semua bisa diselesaikan, tapi yang menjadi tidak bisa diselesaikan karena ngebahasnya terlalu detail, Karin. Jadi ribut kan? Iya. Nah, jadi sebenarnya sebuah keluarga kenapa terjadi pertengkaran ini bukan hanya tentang keluarga, tentang kita dengan teman, kita dengan tim, kita dengan siapapun harus memahami apa sih tujuan dia. Berarti harus ada visi misinya dulu ya, Coach. Persepsi lah, menyamakan persepsi dulu, menyamakan persepsi. Jadi artinya kita menyamakan dulu apa yang memotivasi dia, apa yang mendorong dia melakukan hal itu, yang buat dia marah. Saya ambil contoh lagi yang gampang. Misalnya contoh yang paling gampang lagi, contoh tentang suami istri lagi ya. Suami istri ribut berkaitan soal keuangan. Misalkan ribut, atau jangan soal keuangan tapi berkaitan dengan keluarga deh. Nah, keluarga sering banget ikut campur tuh kadang-kadang. Si suami nggak mau istri ngasih uang ke keluarganya. Iya. Oke? Si istri ribut sama suami karena dia ngerasa dia nggak kerja, dia mensupport suaminya. Masa dia nggak boleh membiayai ibunya? Kan dia harus bayar balas budi. Iya, betul. Terjadi pertengkaran dong. Iya. Nah, pertanyaan menarik, sebenarnya gimana caranya supaya terjadi pertengkaran? Harusnya konfirmasi dulu kali ya, Coach ya, sama istrinya. Betul, konfirmasi. Tapi pertanyaan, kalaupun konfirmasi tetap berantem. Terus harus gimana tuh, Coach? Nah, pertanyaan menarik. Suami kenapa bertengkar? Pertanyaan saya ulang nih. Kenapa suami bertengkar tentang istrinya ngasih uang? Mungkin uangnya itu belum mencukupi semua Satu. kebutuhannya. Bisa jadi. Kedua, kira-kira apa? Kedua, terlalu sering apa terlalu banyak gitu? Betul, jadi boros. Betul ya? Jadi akibatnya mungkin si suami takut uangnya itu tidak menutupi. Dan itu yang istri tidak tahu. Jadi seorang istri juga harus memanage keuangan. Bukan hanya memanage, tapi dia harus tanya sama suaminya. Oh, begitu. Kenapa sih sampai papa begitu khawatirnya, sampai ngotot-ngototnya mesti uang itu, nah kayak gitu. Mudah-mudahan suaminya mau terbuka. Kadang-kadang suaminya nggak mau terbuka. Suami ngomong apa? Udah jangan banyak nanya. Udah ikutin aja, betul nggak? Iya. Nah itu problem lagi dong, suaminya nggak mau terbuka. Nah bagaimana dengan seorang istri? Seorang istri, jadi si suami harus tahu apa yang menyebabkan kenapa dia harus ngasih uang itu ke istrinya. Dia harus tahu dong. Iya. Kenapa sih mama begitu ngototnya ngasih uang ke orang tuamu? Misalkan utang budi gini. Oh oke, utang budi. Nah bagaimana kalau aku tetap utang budi karena kamu dibesarkan, kamu jadi milik aku sekarang. Gimana caranya aku bisa membahagiakan orang tuamu? Tapi kita mungkin perlu bicara mengenai jumlah uangnya. Oke. Terus kalau gini gimana, Coach? Kalau misalkan istrinya itu dia kerja. Ya. Nah, dia ngasih duitnya, ya udah ini duit gue gitu. Apa yang harus dilakukan dari kedua belah pihak?
pihak itu? Bisa juga sih, bisa juga. Nah, misalkan ini uang saya yang kasih orang tua saya, ya terserah saya dong. Iya. Ya, balik lagi, itu memang kadang-kadang sebenarnya kalau ditarik lagi, kebanyakan itu yang muncul adalah egois masing-masing. Sebenarnya idealnya adalah ditanya, kenapa sih kamu khawatir? Karena gini loh, seorang suami maupun seorang istri tidak pernah ditanya apa kekhawatirannya. Jadi yang fokusnya adalah perilakunya. Jadi bukan istilah siapa? Bukan apa yang memotivasi seseorang untuk melakukan sesuatu. Tugas kita mencari tahu apa yang memotivasi dia melakukan sesuatu, sehingga ketika terjadi pertengkaran, itu kita bisa diredam lah dari awal, nggak perlu bertengkar. Di luar masalah nanti berkaitan dengan kurangnya komunikasi. Ya sebenarnya itu ujungnya komunikasi semua sih. Cuman hanya kadang-kadang kalau kita temukan di pernikahan-pernikahan baru adalah suka tidak menanyakan apa yang memotivasi mereka untuk melakukan itu. Makanya terjadi pertengkaran. Ya. Gitu? Ya. Udah cukup? Sudah cukup. Udah clear ya? Ya. Nah, jadi kalau mama topiknya sudah clear, jadi nggak ada lagi yang dibahas tentang keluarga ya? Iya. Oke. Nah, jadi balik lagi. Sebenarnya buat kami dalam NLP sebenarnya gampang banget. Kami punya presuposisi NLP yang mengatakan adalah pisahkan niat dari perilaku, dan tidak ada orang yang jahat. Yang ada hanyalah tidak ada orang yang jahat. Yang jahat itu adalah perilakunya, tetapi mereka niatnya positif. Tetapi seseorang bisa sakit hati kadang-kadang fokusnya kepada perilakunya. Jadi akibatnya jadi problem. Nah, jadi kalau Anda mau menjadi orang yang lebih hebat, tentunya Anda harus pastikan Anda belajar dengan orang yang pas dan tepat, dengan teknik yang pas dan tepat, maka hasilnya akan pas dan tepat. Saya Coach Antoni Sarif dan Karin dari NLP Leadership Indonesia mengucapkan banyak terima kasih dan sukses buat Anda, dan sampai jumpa.